Merdeka. Merdeka RI ke 77 merdeka. Tapi belum merdeka. Saya belum merdeka. Masih memperjuangkan keadilan dan kesamarataan serta supremasi hukum Indonesia yang masih carut marut, di mana tugas-tugas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih tebang pilih dan berpihak. Ini adalah sebuah keluhan yang kita sampaikan kepada aparat penegak hukum, di mana kita meminta bantuan upaya penyelesaian kasus ini secara presisi dan restorasi. Kita sudah menyampaikan berkali-kali keluhan yang masih belum terakomodir ini, dan upaya penyelesaiannya akan didudukkan di sebelah mana dan diselesaikan dengan cara bagaimana. Karena ini melibatkan banyak pihak dan melibatkan banyak oknum ya di situ, mulai dari dinas pendidikan maupun melalui kepolisian. Kita minta upaya obstruct of justice yang dilakukan oleh para pihak terutama di kepolisian ini dibongkar, karena di situ memang ada maladministrasi, ada malajangsi, penyerobotan alasan dan penyimpangan yang diduga dilakukan pihak-pihak itu, hingga sampai sekarang belum ada upaya pendampingan dan upaya penyelesaian. Maka dari itu, melalui forum ini dan melalui keluhan ini yang kami sampaikan secara terbuka, kita mengharapkan resolusi win-win solution yang tentunya akan melibatkan stakeholder dan menghadirkan saksi-saksi yang bisa dimintai keterangan adalah mulai dari Saudara Supawatin, Saudara Jaswadi, Saudara Sudiatna, dan saudara-saudara lainnya yang diduga ada kaitan erat dan berhubungan dengan permasalahan yang kami hadapi. Setidaknya saya hanya meminta keterangan Kita meminta keterangan atau klarifikasi, bukan sebuah alibi atau upaya lainnya. Dan belumlah hal itu menjadi menyatu atau tersinergi dari kasus-kasus yang kami sampaikan itu, sehingga apapun yang menjadi tanggung jawab stakeholder itu dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara administrasi. Kami mau kasus ini bukan hanya menjadi bukan renungan saja, tetapi layaknya menjadi penyelesaian.
jadi tidak berlarut-larut dan berkepanjangan seperti ini, seperti orang mau berak tapi bergegendeng gitu ya, atau bertahan atau gelap di dalam sarung gitu. Itu kayak kasus ini dikemuli gitu ya, masuk di sarung gelap. Jadi kita minta titik terang saja lah, arah daripada kasus ini dikemanakan, dan kita bisa sama-sama terbuka siapa yang mengotai, siapa yang mendalangi, siapa yang berada di balik peristiwa maupun penawaran alternatif penyelesaiannya seperti apa. Itu tentunya bisa dikonstruksi. Jadi konstruksi bangunan hukumnya dapat dibangun tidak berlarut-larut seperti ini. Jadi tolong jangan permainkan permasalahan saya, karena ini berkaitan permasalahan hidup dan kehidupan. Kita butuh titik terang, butuh penjelasan. Saya juga butuh bertemu dengan anak istri saya, bagaimana keadaannya, berada di mana, maksudnya apa, maunya apa. Jangan ada dusta di antara kita. Saya menunggu upaya penyelesaian ini selama 12 tahun. Rekayasa apa lagi yang dirancang dan maunya apa lagi, siapa saja yang terlibat, siapa saja pelakunya. Karena memang saya menunggu, ini adalah kasus berjaring dan tidak bisa kasus ini diselesaikan secara instan, karena itu proses panjang sejak tahun 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, titik fokus 1999 dan tahun 2000. Sedangkan permainan mafia yang dilakukan oleh saudara W itu sudah dilakukan sejak tahun 2003, di mana dia melakukan perselingkuhan masif dan bermain 2-3 kaki, dan dugaan adalah melakukan mafia kasus perselingkuhan, persekongkolan jahat, perombakan jahat, persekusi dan manipulasi, ingkar janji juga, penggelapan, termasuk juga narkoba. Kita sampaikan itu semua ini sebagai data. Jika terjadi kematian kepada saya, harapan saya ini adalah menjadi barang bukti bahwa saya sudah menyampaikan kebenaran. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap kebenaran percobaan pembunuhan yang dilakukan saudara WW, baik secara langsung dengan memerintahkan kurir maupun dengan meracun melalui makanan. Dan itu berkali-kali, minuman maupun makanan. Yang sering dilakukan adalah dengan serbuk, yaitu diantaranya melakukan percobaan pembunuhan baik dengan cara memerintahkan kurir, memfitnah, atau dengan cara kecelakaan yang intinya dia akan melakukan akurasi atau akuisisi, termasuk penyerobotan alas hak dan penguasaan harta bersama, dan juga asuransi jiwa yang dijamin oleh keluarga kami. Keluhan kami ini menjadi bahan utama yang patut untuk dipertimbangkan oleh kepolisian, dan yang berwajib di dalam memutuskan suatu tindakan atau keputusan dan pertimbangan tertentu. Karena tentunya kasus ini sudah berjalan, kami sudah melimpahkan dan menyampaikan
keluhan-keluhan kami kepada kepolisian, baik laporan secara tertulis maupun langsung. Hanya saja perlu restorasi dan regulasi karena berkaitan dengan kebijakan publik dan kemampuan-kemampuan tertentu yang tentunya hal itu menjadi keberatan jika dituntut untuk melakukan secara wajar. Maka dari itu kita menunggu waktu, kita menunggu sesmen yang ditunjuk dan wasit yang dapat membantu secara pro bono dan upaya penyelesaian ini dapat dilakukan sebaik-baiknya, tidak menimbulkan kericuan dan kegundahan, kegaduhan sebagaimana dianjurkan atau disampaikan oleh Bapak Bupati Pati waktu itu pada calonan kedua yaitu Bapak Haryanto. Jangan membuka kasus ini di publik gitu, dan saya dipesan jangan bikin gaduh. Hanya perkara seperti itu yang saya harapkan. Saya menunggu sampai bahkan Bapak Bupati Pati sampai lengset dan turun lagi. Maka dari itu saya minta pertanggungjawaban dari Bapak Bupati langsung karena menyimpan bangkai selama menjabat. Jadi Saudara Haryanto ini menyimpan bangkai pejabat bangsat busuk selama menjabat. Itu intinya. Saya minta pertanggungjawabkan banyaknya pelanggaran kode etik disiplin yang dilakukan oleh pejabat-pejabat OPD maupun kepala-kepala sekolah di mana korupsi tidak ditangani dan pelayanan publik sangat buruk. Ini harus dikoreksi, terutama di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang melibatkan Saudara IWW dan yang lainnya. Maka patut untuk berhati-hati karena bagaimanapun Saudara IWW ini dalam pantauan karena menjadi spionase di lintas dinas, siapa saja yang terlibat dalam korupsi, siapa saja yang kolusi, siapa yang memanfaatkan, siapa yang dimanfaatkan. Maka hal ini patut kita kaji dan kita benahi dan menjadi bahan kajian maupun regulasi ke depan atau perbaikan, pembersihan dan profesionalisme pelayanan kedinasan lebih baik, tidak carut-marut seperti yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Saya kira konten yang saya sampaikan ini mungkin ada yang mengatakan ini sifatnya sangat pribadi, tetapi sebenarnya ini adalah sebuah pembelajaran bersama bahwa ini adalah perjuangan untuk menuntut keadilan, ya, equality before the law, prinsip-prinsip mater familias atau kekeluargaan dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika, di mana di situ ada semangat kegotong royongan, ada semangat perjuangan dan semangat equilibritas atau kesetaraan di dalam perjuangan. Demikian ini semua saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi acuan pertimbangan para pihak terutama pejabat di dinas dan atas kinerja dan kerjasamanya yang baik semua buat di dalam upaya penyelesaian kasus ini disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.